Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tentang Indonesia. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang menjadi detak jantung dan jiwa bangsa kita, Pancasila. Tapi tunggu dulu, ini bukan pelajaran sejarah yang bikin ngantuk. Kita akan bongkar fakta-fakta unik dan mendalam tentang Pancasila yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Siap? Yuk, kita mulai. Pernahkah kalian berpikir, apa yang membuat Indonesia dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan bahasa yang berbeda-beda bisa tetap bersatu? Jawabannya ada pada 5 kata sakti, Pancasila. Ini bukan sekadar hafalan anak sekolah. Pancasila adalah sebuah mahakarya pemikiran, sebuah kerangka normatif yang dirancang para pendiri bangsa untuk merajut negara kita dari keberagaman yang luar biasa. Mari kita mulai dengan fakta pertama. Tahukah kamu bahwa proses perumusan Pancasila itu penuh dengan perdebatan yang sengit namun konstruktif? Pada sidang BPUPKI, tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo mengajukan konsep dasar negara mereka masing-masing. Ini bukan soal siapa yang paling benar, tapi soal mencari titik temu terbaik untuk Indonesia. Proses ini menunjukkan betapa dewasanya para pendiri bangsa kita dalam berdemokrasi, mengutamakan persatuan di atas ego pribadi atau golongan. Mereka berdebat bukan untuk menang, tapi untuk membangun rumah bersama. Sekarang, coba kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini seringkali disalahartikan. Kata yang Maha Esa dipilih dengan sangat cermat. Ini bukan merujuk pada satu agama tertentu. Justru, ini adalah sebuah payung besar yang melindungi semua keyakinan dan agama yang ada di Indonesia. Ini adalah pengakuan bahwa spiritualitas adalah bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa, tanpa memaksakan satu cara pandang tunggal. Sebuah konsep yang sangat inklusif dan toleran, jauh melampaui zamannya. Lanjut ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah kompas moral kita. Sila ini menegaskan bahwa setiap manusia Indonesia, tanpa memandang suku, agama, atau status sosialnya, memiliki harkat dan martabat yang sama. Ini adalah penolakan tegas terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Ini adalah panggilan untuk memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat dan empati. Dalam konteks global, sila ini juga menjadi landasan politik luar negeri kita yang bebas aktif, yang menentang penjajahan dalam segala bentuknya. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini adalah perekat kita. Di tengah keberagaman yang kadang bisa menjadi sumber konflik, sila ini mengingatkan kita pada satu identitas yang lebih besar. Kita adalah Indonesia. Konsepnya bukan menghilangkan perbedaan, tapi merayakannya dalam bingkai persatuan. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Persatuan ini bukan keseragaman, melainkan harmoni dalam perbedaan. Bayangkan sebuah orkestra, setiap alat musik punya suara unik, tapi bersama-sama mereka menciptakan simfoni yang indah. Itulah Indonesia. Fakta unik lainnya ada pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kata kuncinya di sini adalah hikmat kebijaksanaan dan musyawarah. Ini adalah model demokrasi asli Indonesia, bukan sekadar voting atau suara mayoritas yang menindas minoritas. Demokrasi Pancasila mencari mufakat, mencari solusi terbaik melalui dialog yang mendalam dan penuh pertimbangan, di mana suara setiap orang didengar. Ini adalah proses yang lebih mengutamakan kualitas keputusan daripada sekadar kecepatan. Dan akhirnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah tujuan akhir kita, impian kita bersama. Sila ini bukan hanya soal membagi kekayaan secara merata. Ini tentang menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk tumbuh dan berkembang. Ini tentang memastikan tidak ada yang tertinggal. Ini adalah janji kemerdekaan, bahwa kemakmuran negara harus bisa dirasakan oleh petani di desa, nelayan di pesisir, hingga pekerja di kota besar. Ini adalah cita-cita luhur untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, Pancasila bukanlah sekadar 5 sila yang tertulis di atas kertas. Ia adalah sebuah sistem nilai yang hidup, sebuah DNA bangsa. Setiap sila saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Ketuhanan menjadi landasan moral untuk kemanusiaan. Kemanusiaan menjadi dasar untuk persatuan. Persatuan menjadi syarat untuk bisa bermusyawarah. Dan musyawarah adalah jalan untuk mencapai keadilan sosial.
Semuanya membentuk satu kesatuan yang utuh dan dinamis. Pancasila adalah jawaban Indonesia terhadap tantangan dunia. Di saat banyak negara terpecah belah karena perbedaan, Indonesia punya Pancasila sebagai benteng persatuan. Ini adalah warisan paling berharga dari para pendiri bangsa. Tugas kita sekarang, sebagai generasi penerus, adalah untuk tidak hanya menghafalnya, tapi benar-benar menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal-hal kecil, menghormati teman yang berbeda keyakinan, membantu tetangga yang kesusahan, tidak menyebarkan berita bohong yang bisa memecah belah, hingga berpartisipasi aktif dalam kegiatan di lingkungan kita. Itulah cara kita merawat Pancasila, karena Pancasila bukan milik pemerintah atau para ahli saja. Pancasila adalah milik kita semua. Ia hidup dalam setiap tindakan kebaikan, toleransi, dan gotong royong yang kita lakukan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada pengalaman pribadi tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila terasa nyata dalam hidup kalian? Coba bagikan di kolom komentar ya, kita diskusi bareng-bareng. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai fondasi negara, tapi juga sebagai panduan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga konten ini bisa memberikan wawasan baru dan membuat kita semua semakin bangga menjadi Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah bersatu, tetaplah menjadi Indonesia.